Jejak energi terakhir di medan perang kuno telah benar-benar menghilang. Tetapi Yang Kai masih duduk di tempatnya, tidak dapat pulih dari keterkejutannya. Pikirannya dipenuhi dengan dua mata terakhir yang dilihatnya. Satu mata emas, satu mata hitam. Satu mata emas yang bisa mendominasi dunia, dan satu mata hitam yang tak terduga. Jika orang biasa melihat sepasang mata ini, mereka hanya akan kagum pada betapa menakjubkan dan kuatnya mereka. Tetapi Yang Kai terkejut. Ini karena mata emas dan hitam memberinya perasaan yang sangat akrab. Bukankah itu mata iblis pemusnahan dan mata hitam api penyucian? Meskipun itu hanya sekilas, Yang Kai yakin bahwa dia tidak akan salah. Itu pasti Demon Eye of Annihilation dan Black Pupil Purgatory miliknya. Justru karena dia memiliki dua mata inilah dia begitu akrab dengan mereka. Tapi, mengapa mata ini muncul pada Great Demon God yang kuat? Sejak dia mulai berkultivasi, matanya telah memberinya banyak manfaat. Mereka telah membiarkan dia membalikkan situasi berkali-kali, memungkinkan dia untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan dalam menghadapi kematian. Di antara mereka, Demon Eye of Annihilation diperoleh dari benua Tongsuan. Dan di benua Tongsuan, pernah ada Great Demon God yang Demon Eye of Annihilation adalah peninggalan dari Great Demon God itu. Namun, Great Demon God dari benua Tongsuan tidak memiliki kultivasi yang tinggi. Jadi meskipun Yang Kai kemudian mengetahui tentang keberadaan Great Demon God wilayah iblis di Star Boundary, dia tidak menghubungkan keduanya. Bagaimanapun, kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Tapi sekarang, tampaknya benar-benar ada semacam hubungan antara keduanya. Jika lawan dari Kaisar Agung Flowing Time adalah benar-benar Great Demon God. Memikirkan kembali dengan hati-hati, meskipun Great Demon God dari benua Tongsuan dikenal sebagai iblis, hal-hal yang telah dia lakukan dalam hidupnya sangat mengagumkan. Great Demon God telah membayar harga yang mahal untuk mendirikan surga yang mengguncang arai besar di benua Tongsuan. Menyembunyikan seluruh benua Tongsuan di langit berbintang yang luas untuk menghindari ditemukan dan diserang oleh Tuan yang kuat. Bahkan bisa dikatakan bahwa alasan benua Tongsuan mampu bertahan sampai sekarang dan tidak diperbudak oleh para Master Starfield semua berkat Great Demon God. Yang Kai merasa sulit untuk mengasosiasikan sosok yang begitu kuat dengan Great Demon God wilayah iblis. Adapun mata hitam api penyucian, Yang Kai telah mendapatkannya dari segel iblis kuno di luar kota Maplewood. Di zaman kuno, ada iblis bermata satu yang mengamuk di seluruh dunia, menyebabkan penderitaan besar. Para master kuno telah bergabung untuk membunuhnya. Meskipun tubuh fisik iblis ini dihancurkan, satu mata tetap ada, dan tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, mereka tidak dapat menghancurkannya. Para empu kuno tidak dapat berbuat apa-apa, jadi mereka hanya bisa mencoba menyegelnya. The Seal Land berada di luar kota Maplewood Domain Selatan. Kemudian, ketika segelnya dilonggarkan dan ki iblis kuno meluap, kota Maplewood hampir runtuh. Yang Kai dan 6 lainnya membentuk formasi 7 bagian kura-kura hitam dan meninggalkan kota untuk memperbaiki segel. Tetapi pada akhirnya, ki iblis secara tidak sengaja mengalir ke tubuhnya dan dia mendapatkan mata hitam ini. Yang Kai masih ingat bahwa masalah ini telah menyebabkan kehebohan dan membuat Istana Jiwa Bintang khawatir. Kemudian, Gao Sweating, Xiao Yuyang, dan Chen Wenhao datang untuk menyelidiki, dan dia terlibat dalam pertempuran hebat dengan ketiganya. Pada saat itu, dia hanya seorang kultivator tahap Dao Source Orde pertama sementara Gao Sweating dan dua lainnya adalah alam Kaisar Orde pertama. Meskipun dia yang terlemah dari ketiganya, Yang Kai masih bisa lolos tanpa cedera. Ini menunjukkan betapa kuatnya api penyucian mata hitam ini. Jika bukan karena kekuatan emas dan perak Changsu, kesadaran Yang Kai akan hancur sejak lama. Artefak iblis Warhammer yang digunakan oleh perwujudan adalah artefak iblis dari iblis bermata satu. Apakah itu artefak Warhammer iblis atau api penyucian mata hitam? Keduanya milik iblis bermata satu. Bagaimana mereka bisa berhubungan dengan Great Demon God? Adegan terakhir yang dia lihat benar-benar membingungkan Yang Kai. Tetapi dia tidak akan pernah salah mengira mata iblis pemusnahan dan api penyucian mata hitam. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, dia masih tidak tahu apa itu. Jadi dia hanya bisa menghela nafas sedih. Itu adalah sesuatu yang telah terjadi sejak lama. Jadi jika dia tidak mengalaminya secara pribadi, siapa yang bisa memastikannya? Pada akhirnya, Yang Kai tidak dapat melihat hasil dari pertempuran itu. Karena setelah Great Demon God membuka matanya, cahaya keemasan dan hitam melintas dan pemandangan itu runtuh. Yang Kai tidak tahu apa nasib terakhir dari kedua tuan ini. Untungnya, seluruh medan perang kuno telah sepenuhnya diserap oleh Yang Kai. Jadi perjalanan ini tidak sepenuhnya sia-sia. Pada saat ini, Yang Kai tiba-tiba mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi kegembiraan. Tanpa disadari, dia merasa bahwa wilayah ketiga dunia kecil yang misterius telah menjadi lengkap. Dengan kata lain, bagian terakhir dari wilayah iblis juga telah ditelan. Wilayah iblis pada awalnya adalah satu kesatuan.
Tetapi karena pertempuran antara Kaisar Agung Flowing Time dan Great Demon God, wilayah itu hancur berantakan, menjadi penghalang dalam kehampaan. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu hanya bisa mengandalkan keberadaan gerbang dunia untuk melakukan perjalanan bolak-balik. Tidak ada banyak masalah dalam jangka pendek, tetapi seiring berjalannya waktu dan gerbang dunia menjadi tidak stabil, hubungan antara berbagai benua di wilayah iblis menjadi lebih lemah. Akhirnya, banyak dari benua ini menghilang dari peta wilayah iblis dan menghilang ke dalam kehampaan. Yang Kai menghancurkan kekosongan dan menelan benua yang hilang ini adalah proses penghancuran dan kelahiran kembali. Sekarang semua benua telah ditelan dan digabungkan. Wilayah ketiga telah menjadi wilayah iblis kedua. Pada saat ini, dunia mulai bersenandung, dan hukum yang semula cacat tiba-tiba menjadi utuh kembali. Dunia baru tampaknya tidak luar biasa, tetapi setelah 10.000 tahun atau bahkan 100.000 tahun, itu mungkin menjadi pemandangan yang indah. Karena Yang Kai adalah penguasa dunia kecil misterius, kelahiran dunia baru ini memberinya rasa kelahiran kembali yang samar, membuatnya merasa sangat nyaman. Dia tidak bisa menahan perasaan seolah-olah dia telah dipisahkan dari kekacauan utama. Seolah-olah dunia baru saja terbuka, dan kekuatan yang biasanya tidak dapat dia pegang sekarang sangat jelas. Kekuatan dunia. Perbedaan terbesar antara Kaisar Agung dan Kaisar Realem dan bahkan Kaisar Sudo adalah ini. Kaisar Agung dapat terhubung ke dunia dan meminjam kekuatan dunia, dan setiap gerakan mereka mengandung kekuatan dunia. Kaisar Realem dan Sudo Emperor masih terbatas pada ranah di mana mereka bisa menunjukkan kekuatan mereka. Tetapi Kaisar Agung telah melampaui ranah ini dan mencapai ketinggian baru. Dalam keadaan normal, kecuali seseorang adalah Kaisar Agung, mereka tidak akan bisa merasakan kekuatan dunia. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, bahkan Liu Yi tidak akan bisa merasakannya. Tetapi Yang Kai diberkati oleh surga. Keberadaan dunia kecil misterius memungkinkan dia untuk memahami dan bahkan menggunakan kekuatan dunia terlebih dahulu. Bagaimanapun, dunia kecil yang misterius itu sendiri adalah sebuah dunia. Dan sekarang setelah wilayah ketiga selesai, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan ini. Jika itu adalah Master Realem Kaisar Orde Ketiga biasa atau bahkan Raja Iblis tingkat tinggi. Bahkan jika mereka memiliki pengalaman seperti ini, mereka masih akan linglung. Tidak dapat memahami misteri di baliknya. Bahkan jika itu adalah Yang Kai yang lama, dia tidak akan bisa memahaminya. Namun, di medan perang kuno, Yang Kai dengan rakus menyerap niat sejati dao bela diri dari kedua tuan ini. Membiarkan keadaan pikirannya sendiri melampaui batasnya dan berdiri di ketinggian yang bukan milik wilayahnya. Jadi itu tidak sulit baginya untuk mengalami ini. Orang harus tahu bahwa keduanya adalah dua penguasa terkuat dari dunia besar. Jadi siapa yang bisa mengungguli mereka dalam hal pemahaman kekuatan dunia? Dapat dikatakan bahwa meskipun kultivasi pahit Yang Kai selama beberapa lusin tahun tidak memungkinkannya untuk menerobos ke alam Half Saint, kekuatannya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Saat dia bersukacita, Yang Kai tiba-tiba mengerutkan kening dan menoleh ke arah tertentu. Kesempurnaan wilayah ketiga dunia kecil yang misterius dan peningkatan kondisi pikirannya memungkinkan dia untuk memiliki pemahaman yang sangat tajam tentang dunia ini. Belum lagi dia adalah penguasa dunia yang kering dan tandus ini. Selama dia mau, tidak ada yang bisa lolos dari deteksinya. Apa yang dilihatnya adalah sosok yang terbang ke arahnya dari kejauhan. Orang ini sepertinya sedang mengendarai angin dengan tangan di belakang punggungnya saat dia berjalan santai. Seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di pegunungan dan sungai. Saat dia terbang, dia terus-menerus melihat sekeliling dengan tatapan nostalgia. Tampaknya sadar bahwa Yang Kai sedang menatapnya. Pria itu melirik Yang Kai dari jauh dan tersenyum. Yang Kai tidak bisa membantu menyipitkan matanya. Jarak antara mereka berdua setidaknya 10.000 kilometer. Pada jarak seperti itu, Yang Kai harus mengandalkan keuntungannya sendiri untuk melihatnya. Jadi bagaimana pihak lain bisa melihatnya? Tentu saja, Yang Kai mendengus dingin di dalam hatinya. Ketika dia pertama kali bertemu orang ini, dia merasa ada sesuatu yang salah. Tetapi dia tidak bisa benar-benar mengetahuinya. Itulah sebabnya dia meminta Boya untuk bersembunyi di dekatnya dan mengawasinya. Namun, Boya tidak menemukan petunjuk apapun. Pada saat ini, dia akhirnya mengungkapkan warna aslinya. Dengan satu pemikiran, kesadarannya tiba di 3 puncak tempat Li Siking pernah tinggal. Sekarang Li Siking tidak lagi berada di dunia kecil yang misterius. Huo Lun menyempurnakan kekuatan pil iblis segudang, sementara penguasa puncak terakhir telah menghilang. Awalnya, Boya berjaga-jaga di dekatnya. Tetapi sekarang dia berada di luar mengawasi Gun-Gun. Tentu saja tidak ada yang mengawasinya. Jadi tidak ada yang tahu kapan dia meninggalkan 3 puncak. Di dunia kecil misterius ini, Yang Kai adalah langit dan bumi. Jadi dia tidak takut orang ini memiliki semacam niat jahat. Jika dia benar-benar memiliki niat jahat,
Yang Kai dapat dengan mudah mengubahnya menjadi abu. 10.000 kilometer tidak jauh, tetapi juga tidak dekat. Pihak lain hanyalah Raja Iblis kelas menengah. Jadi secara logis, setidaknya dia membutuhkan waktu sebatang dupa untuk tiba. Tetapi ketika Yang Kai melihat ke atas, dia melihat bahwa teknik bergerak orang ini sangat mendalam. Tampaknya, mampu meminjam kekuatan dunia, memungkinkan dia untuk bergerak jauh lebih cepat daripada Raja Iblis biasa. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk merebus secangkir teh, pemuda ras iblis tiba tidak jauh dari Yang Kai. Tangannya masih tergenggam di belakang punggungnya saat dia mengangguk ke arah Yang Kai sambil tersenyum. Seolah-olah dia adalah teman lama yang belum dia kenal. Terlihat selama bertahun-tahun. Yang Kai juga menatapnya dengan penuh minat. Meskipun pada saat ini Yang Kai dapat melihat bahwa dia agak luar biasa, lapisan misteri di sekelilingnya membuatnya ingin mengungkap identitas aslinya. Melihat sekeliling sebentar, dia menghela nafas ringan. Tempat yang sangat nostalgia. Nada suaranya dipenuhi dengan melankolis. Tidak sengaja, tetapi benar-benar mengenang. Yang Kai mengangkat alisnya. Kamu pernah ke tempat ini sebelumnya? Kultivator ras iblis di depannya menatapnya dengan senyum tipis. Kamu sudah di sini selama beberapa hari. Jadi kamu seharusnya bisa melihat sesuatu. Orang lain mungkin tidak tahu. Tetapi apakah kamu tidak tahu? Kata-kata yang tidak dapat dijelaskan ini menyebabkan alis Yang Kai sedikit berkerut saat dia dengan hati-hati menilai pendatang baru ini. Sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia bertanya dengan ekspresi aneh. Mo Seng, Dewa Iblis? Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa kamu adalah Great Demon God?